Bitor Suryadi ungkap ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, libatkan mantan rektor. Jokowi itu pernah menjadi wali kota katanya 10 tahun. Iya. Kan itu dari 2005. Iya. Jadi jadi dia lulus UGM itu katanya 1985. Betul. Ke 2005 itu kan ada 20 tahun. Oke. Selama 20 tahun dia pakai insinyur itu tidak ada dimasalahkan orang. Dan dia pun tidak pernah datang ke Jogja. Solo Jogja itu kan dekat. Iya. Ada alumni, ada pertemuan, nggak ada nama dia disebut. Oke. Padahal dia jadi wali kota. Jadi kan ada kebanggaan, harusnya ada pada saat itu ada kebanggaan orang-orang UGM. Satu di antara alumninya menjadi wali kota, kan harusnya begitu. Ada pertemuan-pertemuan tentang itu, nggak ada, nggak ada sama sekali. Bertambah lagi info itu setelah tim Solo itu yang 3 orang dan bersama Jokowi itu ke Jakarta. Mereka ketemu Mas Pras dan kawan-kawan. David dan kawan-kawan itu. Ya, ketemu Mas Pras, terus dirujuk ke Denny Iskandar. Terus ke kawan-kawan yang di Cikini 69. Saat itu Denny Iskandar itu sebagai apa, Pak? Dia itu sudah menjadi wakil sekretaris pemenangan. Oke. Ya, jadi begitu problemnya adalah tidak punya dokumen. Nah, Denny ini kelotokannya, pentolannya PDI di DKI. Oke. Wakil sekretaris pemenangan. Ya, pilkada ini, pilkada. Ya, tapi belum tahu siapa calonnya kan. Baru memunculkan. Oh, jadi timnya itu udah dibentuk dulu, ya, tapi calonnya belum ada. Belum ada. Jadi waktu itu kan ada POPKE, ada ini. Tapi partai sudah mempersiapkan diri sebagai organisasi ke pemenangan itu, ada tim pemenangan. Nah, datanglah rombongan Solo itu. Nah, jadi dalam pertemuan-pertemuan itu tercetus kami nggak punya dokumen. Jadi dokumen yang dari Solo itu nggak ada. Nah, dan itu dilacak. Dilacak di KPU-nya Solo, itu di situ hilang. Nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi tim sampai dari sekarang. Tim dari Jakarta waktu sempat melacak ke KPU Solo? Bukan tim Jakarta, artinya warga Solo lah. Nah, jadi saya beberapa waktu yang lalu itu membuat himbauan kepada warga Solo. Sebenarnya Jokowi ini pakai Dr. Andres atau pakai insinyur. Coba lihat waktu dia kampanye, biasanya kan ada di kaos, ada di stiker, ada di pamflet, ada di spanduk. Ada nggak tulisannya itu kan? Atau kalau dia tidak punya, cuman polos Jokowi wali kota, namanya gitu-gitu. Cuma ada. Jadi saya mencari yang pernah jadi sekdanya itu, yang bilang Jokowi ini begini, yang videonya viral juga Pak Suparandi itu. Dia nggak jawab juga, padahal kan dia seharusnya tahu kan. Nah, jadi saya ngejar apakah ada surat pemerintahan Solo yang ditandatangan Jokowi tanpa ijazah. Jadi Jokowi wali kota. Terus saya kejar lagi kalau dia pakai Dr. Andres dari partai mana? Dari kampus mana? Nah, terus saya kejar, ternyata dari Mas Taufik yang sekarang juga sedang menggugat Jokowi di Solo. Taufik Hidayat. Nah, dia lawyer. Dia meyakinkan katanya Jokowi itu pakai insinyur, tapi tidak berbasis kampus. Jadi basisnya mana dong? Jadi gitu ditulis saja di depan namanya itu insinyur Jokowi gitu. Maka kita selama dia di wali kota nggak pernah ngelihat dia datang ke kampus mana, dia lalu kemana. Nah, jadi dari situ ada keyakinan bahwa hanya tulisan tangan saja di depan namanya ditulis insinyur. Tapi waktu dia ke Seritek dipakai Dr. Andres. Bang Beto itu kan dari katanya dia tidak melihat langsung seperti apa kan gitu. Apalagi dia mengatakan 2012, karena saya 2012 itu saya kan adalah di tim kampanye Jokowi Ahok Pilgub DKI, di tim sosialisasi kampanye yang sehari-hari memang itu adalah di markas yang namanya Borobudur 22. Kalau Beto ngomongin kan Menteng 22, itu aja sudah salah. Denny Iskandar ini paling paham tentang syarat-syarat untuk menjadi kandidat itu, dan dia memang dari partai kami dia yang sering ke KPUD.
Jadi dia tahu tuh harus Bagian ada urus-urus dokumen. ya, Oke, sudah ada paham ya? surat polisi kan ada Oke. foto, ada surat polisi MCK Oke. apa MCK SKCK SKCK. terus Bebas Mereka mah narkoba. bau, Bang. iya terus ada surat dari rumah sakit Iya. Bebas narkoba. tidak narkoba. Sehat. Terus itu apa di rumah sakit itu IQ tuh yang kata orang partai PD ini cuma IQ-nya 78 Pak. Malu Ini berarti barang itu dibikin baru ya semua. dibikin Siapa yang bikin, Bang? Denny. Denny. Atas permintaan Jokowi apa sebenarnya inisiatif siapa? Nanti itu dijawab sama Widodo. Oh, Tapi yang jelas mereka datang, kalimat pertamanya kami tidak punya Nah, dokumen oke. untuk memenuhi syarat KPU. Oke. Nah, dibentuklah itu. Maksud saya Ya. Seceroboh itu. Coba Iya, aja, seceroboh coba itu dia nanti KPU-nya. setelah iseng buka KPU Solo. hilang itu, nggak ada. Sampai hari ini ya, nggak tahu kalau besok dipasang karena waktu yang sudah kosong Oke. itu banyak, Iya. terus serangan semakin kuat, pasti ada upaya dong untuk betul. dibikinin, Betul. Oh. Tapi yang saya masih ini Bang, aku tuh masih agak bingung tuh ketika Jokowi dulu awal melamar jadi calon wali kota, pasti Jokowi ini kan bukan siapa-siapa masih kan. Iya, yang Katakanlah bawa itu PAN, Amin Rais. itu kan belum siapa-siapa. Terus ketika datang dia ngedaftar situ dengan nggak punya ijazah, hanya sekedar nulis IR gitu misalnya, KPU-nya mau selemah itu ya emang? Atau mungkin dulu jangan-jangan ada tekan dari pengusung saat itu? Enggak juga, kalau semua itu kan awal daripada pilkada, awal daripada pemilu Betul, langsung. reformasi. Iya. Jadi banyak sekali orang pakai ijazah palsu segala macam itu kan banyak. Mungkin dari hampir semua kota lah pasti ketemu. Di Sumatera Utara calon gubernur kan, Pak Oke. Dede. Terus diberhentiin. 5 tahun pertama dia menang, 5 tahun keduanya dia diberhentiin. Ada Saragi, ada macam-macam. Tapi kalau saya dengar di podcast sebelah, siapa bilang PDI waktu itu banyak sekali yang ini. Iya, Terkait dengan ijazah Pak Jokowi, pelibatan saya hanya berkaitan dengan proses kelengkapan berkas administrasi calon presiden, calon wakil presiden di 2014 saat saya menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional untuk Jokowi JK 2014. Saat itu saya melihat memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap, sehingga calon kami Jokowi JK berhak untuk mengikuti proses pemilihan presiden 2014. yang paham itu kan cuma Widodo, Jokowi, sama Iskandar. Oke. Nggak ada orang tahu. Oh. Termasuk Andi Wijayanto itu, dia hanya lihat, Nggak tahu. pegang, buka sana, buka Tapi nggak sini. tahu kalau itu lihat palsu. fotonya sama semua, nggak tahu. Oh. Yang tahu itu cuma, ya sekarang tambah orang, Pak Iman tadi. Oh. yang Berarti profesor. elit PDIP Nggak yang ada yang menentukan juga nggak ada yang Nggak tahu ada yang ya? tahu. Bahwa ini ternyata Nggak ada yang tahu. tidak punya dokumen Nggak ada yang lengkap. tahu, nggak ada. Cuma Waduh. dia itu. Ini saya jadi bingung ya. Apakah Pak Jokowi yang pinter memang atau pendukung yang bodoh ya ketipu dia gitu loh? Kan yang dukung kan pasti banyak ya, nggak cuma PDI ketika jadi presiden. Iya. Kan gitu kan. Waktu wali Semua kota, ketipu wali semua. kota juga kan ada PAN, ada Iya. PKS, Iya, iya. baru PDI. PDI mau ikut kalau FX Rudi jadi wakil, dimasukkan aja jadi wakil. Oke. Itu yang periode kedua. Ya yang yang di pertama wali kota. PDI sendiri deh, wali kota sendiri ya kalau nggak salah. Enggak, PDI itu baru ngikutnya terakhir. Sebelumnya Jokowi itu jalan sendiri, ada timnya sendiri.
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bitor Suryadi mengungkap orang di balik pembuatan semua dokumen pencalonan Joko Widodo, Jokowi, di Pilkada Jakarta 2012 di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat. Bitor menceritakan bahwa semua dokumen persyaratan maju Pilkada Jakarta 2012 diatur oleh Denny Iskandar. Dokumen itu kemudian dibawa oleh Widodo ke Pasar Pramuka untuk dibuat di kios milik Paiman. Menurutnya, Paiman bukan orang sembarangan karena merupakan mantan rektor perguruan tinggi swasta di Jakarta. Dulu PDI bisa menang 33,3% itu pakai akar bahar, pakai tato, jagoan semua. Yang sekarang sudah doktor suaranya ngecil, enggak sebanyak orang itu, tapi orang itu enggak punya ijazah, bikinnya di situ, kata Bitor dalam podcast To The Point aja yang tayang di YouTube Sindo News, Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025. Dia mengaku ikut rombongan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada Selasa, tanggal 15 April tahun 2025 dan kediaman Jokowi di Solo pada Rabu, tanggal 16 April tahun 2025. Roy Suryo dan Rismon Sianipar yakin itu bukan dari UGM, tuturnya. Terus, saya bertanya, kalau bukan dari UGM, berarti ada suatu tempat, di mana ini, saya bertanya dalam diri saya, sambungnya. Setelah pulang dari Solo, dia membagikan berita-berita terkait ijazah Jokowi termasuk ke kader-kader PDIP. Apa yang saya sare itu berbalik kan, ada dari kader, Bang aku tahu itu Bang, ucapnya menirukan kader kepadanya. Setelah itu, Bitor mengaku melacak. Ada pertemuan di Cikini itu, terus dipertajam untuk membuat dokumen. Nah dokumen itu langsung dibawalah sama Widodo ke Pasar Pramuka, nah disitulah kemudian dia ketemu sama Paiman, ungkapnya. Tapi sebelumnya itu dilakukan oleh Denny, karena Denny ini yang paham persyaratan KPU Jakarta, harus ada surat ini, semuanya dirapihkan, dibikin legalisir itu sendiri, tambahnya. Dia mengatakan, warga Jakarta pasti paham mengenai kawasan Pramuka. Jadi, anak-anak drop out putus sekolah, red bawa punya temannya, contohin, bikin, ditulis lulus juga, katanya. Kan dari Cikini itu kan ada anak-anak Jakarta, ini semua yang ngatur Denny Bang. Yang bawa ke Pramuka, Widodo. Widodo kau cetaknya di mana? Itu ada 50 kios, pasti dia jawab ya Paiman, selesaikan, sambungnya. Kemudian, Bitor mengungkapkan sosok Paiman tersebut. Dia mulai dari nol di situ, jadi tukang sapu, jadi tukang apa, terus dia menjadi rektor Mustopo, dia profesor doktor, sekarang menjadi profesornya di internasional, orang hebat ini, kata Bitor. Namun, kata Bitor, Paiman memperoleh gelar doktor dari Universitas Pajajaran, Unpad. Nanti kita cek di Unpad, tapi yang lain-lainnya itu dia cetak sendiri juga bisa kan, orang dia bisa bikinin orang lain, ujarnya. Bitor mengaku ikut dalam kelompok relawan Bravo 5. Saya orang kepercayaannya Luhut Binsar Panjaitan, saya ikut di tim Bravo 5, ketuanya Jenderal Purn, Fah.